Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Saleh and Saleha. How are you today? May Allah always bless you and give us protection. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Okay, Saleh and Saleha, let's start our learning today by saying Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu memahami tahap-tahap siklus air dan menyebutkan dampak siklus air bagi peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Quran Surat Al-Hijj ayat 22. Semua makhluk hidup di muka bumi ini, baik manusia, hewan, dan tumbuhan itu membutuhkan air bagi kelangsungan hidupnya. Contohnya, untuk manusia membutuhkan air itu untuk minum, memasak, mencuci, dan kegiatan yang lainnya. Dan pada kesempatan kali ini materinya tentang siklus air. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita simak yuk video berikut ini. Anak-anak, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup air? Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut dan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang ada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya dipakai untuk mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan pernah habis. Nah, hal ini terjadi dikarenakan adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Nah, siklus air adalah perputaran air yang terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air mengalami 3 tahapan, yaitu ada penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya air hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panasnya matahari. Nah, proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Nah, akibat panas matahari loh, proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan, membentuk titik-titik air, dan proses tersebut disebut kondensasi. Angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Nah, proses ini disebut presipitasi. Lalu, air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan siklus yang berlangsung secara terus-menerus seperti sekarang ini. Nah, anak-anak, seperti itulah ya proses dari siklus air. Bagaimana? Sudah paham? Nah, untuk lebih yakin lagi, Miss akan simpulkan.
Siklus air adalah perputaran air yang terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Inilah alasannya mengapa air tidak pernah habis. Nah, kemudian siklus air mengalami 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah penguapan atau evaporasi, in English evaporation. Dan penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpiration atau transpirasi. Kemudian proses yang kedua disebut pembentukan awan. Proses tersebut dinamakan kondensasi atau condensation. Dan yang ketiga, proses terjadinya air hujan yang disebut presipitasi atau precipitation. Nah, mungkin Saleh dan Saleha, Miss cukupkan sekian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan kalian paham tentang siklus air dan jangan lupa untuk tugasnya menggambar siklus air. Boleh di buku gambar, HVS atau karton ya. Gambarlah dengan rapi, kreatif, jelas prosesnya dan diwarnai ya. Oke, Miss tampilkan contoh dari gambar siklus airnya. Nah, boleh sama dengan yang di video atau boleh beda, namun jelas prosesnya ya. Oke, Saleh Saleha, it's time for closing. Thank you for your attention. Don't forget to submit your creation to homeroom teacher. And let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.